Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari? Semoga kita selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, sehingga hari ini kita dapat melaksanakan sapaan kasih, program dari Jemaat Kristus Kasih. Di hari ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan, bahkan merenungkannya. Sebelum kita membaca bahkan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Hanya kepadamu Bapa di sorga kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Di saat ini Tuhan kami akan membaca firman Tuhan bahkan merenungkannya. Tuhan memberkati agar kami dapat memahami, agar firman ini kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari dan menjadi kekuatan untuk kami semua dalam menjalankan hari-hari kami ke depan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kami 10 Juli 2025. Ada dua bacaan firman Tuhan yang akan kita baca bahkan renungkan bersama. Yaitu yang pertama terdapat dalam Imamat 22 ayat 31 dan yang kedua Yohanes 14 ayat yang ke-23. Imamat 22 ayat 31 firman Tuhan berkata, "Dengan demikian kamu harus berpegang pada perintahku dan melakukannya. Akulah Tuhan." Yohanes 14 ayat 23. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kedua firman Tuhan yang telah kita baca bersama, kita akan merenungkan firman Tuhan di saat ini. Dengan judul, saya memberi judul Taat Karena Kasih, Kudus Karena Hadirnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, taat kepada Tuhan bukan hanya soal kewajiban, tetapi juga soal relasi. Tuhan tidak menginginkan ketaatan yang kosong, melainkan ketaatan yang lahir dari kasih. Dalam Imamat 23 ayat 31, umat Israel dipanggil untuk hidup berbeda dari bangsa lain dengan menaati perintah Tuhan. Dalam perintahnya, Tuhan menyatakan, "Siapakah dia? Akulah Tuhan." Ini menuntut hormat, ketaatan, dan pengudusan hidup. Taat kepada perintah Tuhan adalah bentuk pengakuan bahwa Dialah penguasa hidup kita. Dalam Yohanes 14 ayat 23, Yesus mengaitkan kasih dengan ketaatan. "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku." Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, taat bukan karena takut dihukum, tetapi karena Dia yang mengasihi, yang terlebih dahulu mengasihi kita. Lebih dari itu, janji yang luar biasa diberikan. Allah akan diam bersama kita. Dalam setiap keputusan dan tindakan, tanyakan, apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Jika kita sungguh mengasihinya, ketaatan menjadi sukacita bukan beban. Dalam perjanjian lama, Tuhan hadir di tengah umat-Nya yang taat. Dan dalam perjanjian baru, Yesus berjanji bahwa Bapa dan Dia sendiri akan diam bersama-sama dengan Dia. Yohanes 14 ayat yang ke-23. Ketaatan bukan hanya menghasilkan berkat,
tapi membawa hadirat Allah yang sejati. Lebih dari berkat materi, kehadiran Tuhan dalam hidup kita adalah harta yang paling mulia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Imamat 22 ayat 31 dan Yohanes 14 ayat yang ke-23 mengajarkan bahwa ketaatan adalah tanda kita mengenal siapa Tuhan. Ketaatan adalah bukti kasih karunia kepada Tuhan. Ketaatan menghadirkan persekutuan yang dalam dengan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat betapa pentingnya bagi setiap umatnya untuk mewujudkan kasih kepada Tuhan dengan sebuah tindakan yang nyata. Oleh karena itu, sepatutnya kita menyadari bahwa kasih kita kepada Tuhan tidak hanya cukup diungkapkan saja dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan, yaitu taat kepada Tuhan dan melakukan segala perintah-Nya. Marilah kita menunjukkan kasih kita kepadanya dengan sebuah tindakan yang nyata, yakni dengan mau berpegang dan melakukan segenap perintah Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menikmati kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kita mengaminkan firman Tuhan, bahkan perenungan kita di saat ini dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1 dan 2, firman Allah jayalah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk cinta kasih-Mu sehingga kami semua masih ada sampai saat ini sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, nafas hidup yang masih Engkau anugerahkan untuk kami semua. Bapa di sorga, lewat firman yang telah kami baca bersama bahkan renungkan bersama Tuhan, ajarkan kami untuk selalu taat akan perintah-Mu, selalu taat akan firman-Mu. Ajarkan kami untuk selalu melakukan hal-hal baik, untuk selalu memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Bapa yang kekal kudus di sorga, ajarkan kami untuk selalu mengasihi sesama kami, terlebih khusus untuk selalu mengasihi Engkau Tuhan. Bapa yang kekal kudus di sorga, sebagai umat-Mu yang berdosa, kami meminta pengampunan atas segala dosa-dosa kami. Tuhan tetap lindungi kami, berikan kami kekuatan, kesehatan dimanapun kami berada. Setiap aktivitas yang kami lakukan, pekerjaan, tugas, tanggung jawab, Tuhan selalu memberkati. Setiap pergumulan yang kami hadapi Tuhan, kami percaya Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Bapa yang kekal kudus di sorga, seluruh kehidupan kami dari hari lepas hari, kami hanya taruh ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Kami tahu Tuhan, sebelum kami menuturkan satu demi satu doa kami percaya Engkau layak
dan Engkau tahu setiap doa kami. Untuk itu Tuhan, hanya ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, membawa segala syukur pergumulan kami kepadamu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, shalom.